Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita mau belajar tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tentang hukum Archimedes. Nah, dalam hukum Archimedes berbunyi bahwa sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian di dalam zat cair maka akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sehingga di sini ketika kita praktikum itu ketika menimbang benda di udara, W udara itu lebih besar nilainya dibandingkan ketika menimbang di dalam air, sehingga W udara lebih besar daripada W air. Nah, hal ini dikarenakan apa? Karena kan benda yang ditimbang itu memperoleh gaya angkat ke atas sebesar Fa oleh zat cair, sehingga dapat dirumuskan bahwa gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes itu selisih antara berat di udara dikurangi berat di fluida atau di cairan. Jadi ketika menimbang di udara dengan di air pasti lebih berat di udara. Saya kasih keterangan dulu, Fa itu namanya gaya angkat ke atas, yang satuannya itu Newton. Kemudian Wu berat di udara satuannya juga Newton. Wa itu berat ketika ditimbang di fluida, karena tidak selalu ditimbang di dalam air, bisa juga di dalam minyak, seperti itu. Selain itu ada dua persamaan untuk Archimedes. Yang pertama itu selisih berat di udara dengan berat di air atau di fluida. Kemudian yang kedua itu gaya angkat ke atas itu Rho GVBT. Apa yang dimaksud dengan Rho GVBT? Jadi kalau misalnya ada suatu bejana kemudian diisi oleh air atau fluida yang lainnya, maka ketika dicelupkan benda itu misalnya dalam posisi terapung, maka yang dimasukkan ke dalam persamaan itu yang bagian bawah. Ini ya, di bawah air, jadi yang tercelup, sehingga disitu dinamakan VBT, volume benda tercelup. Nah, dengan Fa itu gaya tekan Archimedes, kemudian Rho-nya massa jenis, G-nya percepatan gravitasi. Saya tuliskan lagi, gaya angkat ke atas sama dengan Rho GVBT. Rho-nya apa? Ini Rho fluida. Jadi di situ saya kasih keterangan yang lebih jelas lagi. Ganti warna. Yang Rho F itu Rho zat cair. Ya, ini Rho cairnya. G-nya percepatan gravitasi, besarnya 10 meter per second kuadrat. Kemudian VBT itu volume benda tercelup, satuannya meter kubik, nanti menyesuaikan. Kemudian ada 3 keadaan jika benda dicelupkan dalam fluida. Yang pertama itu ketika benda terapung, artinya gaya angkat ke atas lebih besar dari W. Selain itu juga Rho benda, karena di sini terapung itu identik dengan benda yang ringan, maka Rho benda lebih kecil daripada Rho fluida. Nah, kalau melayang gimana? Karena di tengah-tengah berarti Rho benda sama dengan Rho fluida. Kemudian kalau tenggelam berarti kan identik dengan benda-benda yang memiliki massa yang besar dan berat. Nah, di situ
rho benda syaratnya harus lebih besar daripada rho fluida, seperti itu. Nah, aplikasi hukum Archimedes itu biasanya di kapal selam, kemudian kapal laut. Kenapa kapal laut itu tidak bisa tenggelam? Kemudian galangan kapal dan juga balon udara. Bisa juga di jembatan ponton atau jembatan yang dari drum, kemudian diberikan kayu di atasnya, maka di situ akan terapung, bisa dilewati, sehingga di situ memanfaatkan hukum Archimedes. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, jadi ada sebuah benda ketika ditimbang di udara itu dengan dinamometer. Dinamometer itu adalah alat ukur gaya atau berat, menunjukkan berat benda 50 Newton. Berarti diketahui berat benda di udara sama dengan 50 Newton. Kemudian berat benda di air itu ketika dinamometer digunakan untuk menimbang benda di dalam air itu hanya 40 Newton. Berarti di situ 40 Newton. Ditanyakan gaya angkat ke atas FA, berarti jawabannya FA sama dengan selisih berat di udara dikurangi berat di air. Berat di udara 50 dikurangi berat di air 40, sehingga hasilnya di sini 10 Newton. Kalau misalnya saya tambahkan soal lagi, massa sebenarnya berapa? Massa sebenarnya itu dihitung dari massa sebenarnya dihitung dari berat benda di udara, karena kalau di dalam air itu sudah dipengaruhi gaya angkat ke atas, sehingga di situ bukan berat sebenarnya dinamometer. Nah, jadi kalau yang ditanyakan massa sebenarnya itu pakai berat di udara. Berat di udara berapa? 50 Newton, sedangkan berat itu kan massa dikalikan G sama dengan 50, dimana massa G-nya 10, 50, sehingga massanya yang ditimbang yang sebenarnya itu 5 kilo, seperti itu. Kemudian contoh soal 2. Diketahui sebuah benda bervolume. Diketahui sebuah benda bervolume. Volume berarti V-nya besar ya, 0,5 meter kubik. Tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya rho-nya sama dengan 1500 kg per meter kubik. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah gaya angkat ke atas. Nah, di sini ada kata kuncinya, tercelup seluruhnya. Berarti secara otomatis bisa melayang atau tenggelam. Tapi biasanya kalau nimbang ya melayang. Kalau kita gambar, nah ini ditimbang di dalam air dan di sini posisinya itu kayak gini. Nah, ini dinamometernya menunjukkan angka berapa. Nah, seperti itu. Sehingga gaya angkat ke atas, yang ditanyakan gaya angkat ke atas sama dengan rho fluida G VBT. Ini kan hampir mirip dengan rumus hidrostatis. Kalau hidrostatis itu kan rho GH, sekarang kita ganti rho G VBT. Rho-nya berapa? Karena di situ massa jenisnya 1500, kita masukkan 1500
100. Kemudian G-nya selalu 10. VBT di situ 0,5. Sehingga jawabannya 1.500 dikali 10, 15.000. Kemudian di sini 0,5 itu sama aja setengah, sehingga jawabannya 7.500 Newton. Seperti itu. Gaya angkat ke atasnya atau gaya ke atasnya itu sebesar 7.500 Newton. Kemudian contoh ketiga, sebuah balok dengan volume diketahui sebuah balok dengan volume 1.200 meter kubik dicelupkan sebagian hingga 1/4 bagian balok terlihat di permukaan. Berapakah gaya angkat ke atas yang diberikan air terhadap balok? Biar lebih gampang itu bisa kita gambar. Ada balok, kemudian di situ dicelupkan ke dalam air. Ternyata 1/4 bagian balok itu terlihat di permukaan. Di sini 1/4, berarti yang tercelup yang mau kita pakai itu kan yang bawah, yang tercelup di air. VBT-nya berapa? Kalau yang tampak itu 1/4, berarti sisanya 1. Kalau ini kan utuh 1 dikurangi 1/4, 3/4. Nah, sehingga ketika volume totalnya 1.200, volume benda tercelupnya ya 3/4 dari 1.200. Nah, hasilnya berarti 900 meter kubik. Sehingga dari situ kita baru bisa mencari gaya angkat ke atas. Yang ditanyakan FA.